di masyarakat itu apa yang dikaji. Nah, ini yang dimaksud dengan objek kajian sosiologi, ya. Nah, objek kajian sosiologi ada dua yang kita bahas, yaitu tentang gejala sosial dan realita sosial, ya. Saya tekankan sekali lagi, objek sosiologi atau setiap ilmu pengetahuan itu pasti memiliki objek. Objeknya sosiologi itu masyarakat, ya. Objek kajian sosiologi, ada apa di dalam masyarakat itu, yaitu adanya gejala-gejala sosial atau fenomena-fenomena sosial dan realita sosial. Nanti Bapak jelaskan satu persatu objek kajian sosiologi, ya, supaya Anda tidak rancu antara objek sosiologi dan objek kajian, ya. Di dalam objek sosiologi secara material dan secara formal sudah Bapak sampaikan materi sebelumnya, bahwa secara material adalah manusia, masyarakat itu sendiri, ya. Nah, kemudian objek kajian apa yang dilakukan yang ada di dalam masyarakat, yaitu adanya gejala-gejala sosial atau sering disebut sebagai fenomena-fenomena sosial, ya. Kemudian yang kedua yaitu realita sosial, ya. Nah, gejala sosial itu apa saja dan realita sosial itu apa saja yang ada di dalam masyarakat. Jadi di sini Bapak mengajak untuk membedakan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan realita apa yang terjadi di masyarakat, ya. Kita mulai satu persatu, yaitu tentang gejala sosial. Apa yang dimaksud dengan gejala sosial? Gejala sosial adalah segala peristiwa yang muncul dari masyarakat, ya. Semua peristiwa, segala peristiwa yang muncul di dalam masyarakat, baik yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok, ya. Dan ini memiliki sifat yang dinamis, yang berkembang sesuai dengan perubahan yang ada di dalam masyarakat, ya. Apa contohnya gejala sosial yang ada di dalam masyarakat, ya? Misalnya adanya suatu orang melakukan kegiatan relawan membantu korban gempa bumi yang ada di Aceh, kemudian seseorang atau individu yang melakukan tugas relawan tadi diikuti oleh teman-teman yang lain. Nah, ini sebagai fenomena sosial, karena peristiwa itu mampu mempengaruhi orang lain sehingga orang lain bertindak, ya, melakukan kegiatan sama yang dilakukan individu, ya. Nah, mampu mempengaruhi kata kuncinya ini, karena apabila tindakan itu tidak mampu mempengaruhi, ya, nah namanya bukan gejala sosial, ya. Ada lagi mungkin membantu korban peperangan, kemudian diikuti oleh orang lain tanpa memandang musuh atau kawan, seperti yang dilakukan oleh Henry Dunan, Bapak Palang Merah Dunia. Dia melakukan tugasnya, ya, ke Palang Merahan, membantu korban peperangan, ya, baik yang meninggal maupun yang masih hidup, tidak memandang teman atau lawan, kemudian diikuti oleh orang-orang lain, dan kemudian berkembanglah suatu organisasi Palang Merah Dunia, ya. Nah, ini sebagai suatu fenomena sosial atau gejala sosial. Mungkin Anda bisa memberikan contoh-contoh yang lain, ya. Ini ada suatu tulisan yang kemudian diikuti
oleh hal yang lain, walaupun fenomena ini fenomena negatif. Fenomena di sini tidak memandang baik atau buruk. Apabila itu diikuti oleh orang lain, maka itu menjadi hal gejala atau fenomena. Orang yang melakukan selfie kemudian mempengaruhi orang lain untuk berbuat sama, ya. Nah, termasuk gadget yang sekarang mewabah di kalangan individu atau kelompok sosial. Nanti Anda bisa menambahkan contoh-contoh yang lain, ya. Jadi itu yang terkait dengan gejala sosial, ya. Ingat, peristiwa atau segala peristiwa yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang nantinya bisa mempengaruhi tindakan orang lain ataupun tindakan individu tersebut berdampak kepada tindakan-tindakan yang lain, ya. Termasuk adalah interaksi antara individu dengan individu yang lain. Itu sebagai dampak munculnya suatu gejala sosial, ya. Misalnya interaksi antara individu dengan kelompok atau individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang nanti memunculkan suatu bentuk kerjasama. Ini sebagai fenomena, ya. Sebelum terjadi kerjasama pasti ada satu interaksi atau hubungan sosial yang akhirnya membentuk kesepakatan. Atau bisa interaksi antar individu atau antar kelompok itu terjadi hal yang tidak diinginkan atau negatif. Maka ini dinamakan satu bentuk konflik, ya. Jadi intinya di dalam gejala sosial yang diawali interaksi antar individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok bisa mengarah ke yang positif dan bisa mengarah ke yang negatif. Yang positif itu bisa menghasilkan bentuk kerjasama, yang negatif bisa menghasilkan satu bentuk konflik atau mungkin kontravensi, ya. Yang positif namanya asosiasi, proses interaksi yang negatif, proses interaksi sosial yang negatif namanya disosiasif, yang positif namanya asosiasif, yang negatif namanya disosiasif. Yang negatif dikatakan disosiasif karena mengarah kepada suatu bentuk perpecahan, konflik, peperangan, permusuhan, kompetisi atau kontravensi, menentang secara diam-diam, itu kontravensi, ya. Kepada para siswa yang berbahagia, ya. Jadi ini adalah bentuk asosiasif dan disosiasif. Asosiasif yang positif, munculnya kerjasama, munculnya joint venture, munculnya asimilasi, akulturasi dan sebagainya, ya. Bahkan di dalam suatu gejala sosial itu dimulai dari suatu pengelompokan. Ingat, manusia itu sebagai sun politiken, ya, hewan yang bermasyarakat. Artinya setiap manusia memiliki naluri untuk hidup bersama manusia yang lainnya. Tapi sun di sini dalam arti hewan dalam tanda petik, sun politiken, hewan yang bermasyarakat, ya. Itu konsep dari filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, ya. Kemudian yang kedua disebut sebagai gregariusness. Gregariusness artinya bahwa gregariusness artinya, ya, naluri manusia untuk berbaur atau berinteraksi, ya, dengan manusia lainnya. Naluri manusia untuk berbaur dan berinteraksi dengan manusia lainnya, ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer itu apa saja, ya,
makan, minum, istirahat, ya. Itu adalah manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dia harus berinteraksi dengan orang lain, ya, supaya ada kerjasama untuk membentuk suatu kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tadi, ya. Nah, itu mengenai gejala sosial. Baik, kemudian tentang realita sosial, ya. Realita sosial. Jadi di dalam realita sosial, ya, manusia perlu memiliki hubungan dengan manusia yang lain. Mengapa? Karena manusia itu, ya, harus bersatu dengan manusia yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial, maka berinteraksi dengan orang lain, ya. Ciri-ciri manusia itu berinteraksi antara lain, pertama, minimal dilakukan oleh dua pihak atau bahkan lebih, ya. Minimal dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Yang kedua, terjalin komunikasi, ya, baik itu komunikasi langsung atau melalui media sosial, ya, media elektronik atau media yang lain, ya. Itu persyaratan tentang interaksi sosial atau hubungan sosial. Yang ketiga, memiliki tujuan yang ingin dicapai orang berhubungan dengan manusia yang lain, ya, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, ada dimensi waktu, kapan hubungan itu dilakukan. Jadi ada 4 ciri-ciri orang berinteraksi atau melakukan hubungan sosial. 1, dilakukan minimal oleh dua pihak. 2, ya, terjalin komunikasi, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung berarti menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, ada dimensi waktu, kapan itu diadakan. Ya, realita yang kedua adalah sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Apa yang dimaksud sosialisasi? Manusia perlu menanamkan, ya, manusia perlu mempelajari nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sosialisasi, ya, yaitu proses bagaimana seseorang mempelajari dan menanamkan nilai-nilai yang ada, yang berlaku di masyarakat. Masyarakat di sekitar Anda pasti ada nilai sosial, ada norma sosial. Apa bedanya nilai sosial dan norma sosial? Nilai sosial adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua orang. Ya, nilai sosial adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua orang. Misalnya berderma, suka menolong orang lain, itu saya kira semua sangat menginginkan karena itu mendapatkan satu nilai kebaikan, ya. Norma, aturan yang berlaku di masyarakat, norma, ya, norma hukum, norma adat dan sebagainya. Kita mempelajari dan menanamkan nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, sehingga nilai dan norma yang kita pelajari nanti akan mempengaruhi pembentukan kepribadian. Sosialisasi pertama dan yang utama yang kita lakukan adalah di dalam keluarga. Jadi keluarga punya peran penting di dalam proses sosialisasi, ya. Yang berikutnya, norma dan nilai itu sendiri. Ada nilai etika, ada nilai estetika, ada nilai pratika, ada nilai logika, ya. Nilai yang bersumber pada pemikiran manusia, nilai logika. Nilai etika, nilai yang bersumber dari perilaku manusia, ya.
nilai estetika, nilai yang bersumber pada keindahan atau rasa, ya. Baik, kemudian nilai, ya, pratika, nilai yang bersumber dari skill atau kecakapan seseorang itu sendiri. Begitu pula norma. Norma tadi konsepnya sudah saya jelaskan. Jenis-jenis norma, ada norma kesopanan, ada norma, ya, kesusilaan, ada norma kebiasaan, ada norma hukum, ada norma adat, ya. Norma itu menjadi suatu realita di mana kita hidup bermasyarakat, baik itu di lembaga maupun di negara atau di masyarakat luas, ada norma yang mengatur, ya. Jadi di sini supaya tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antara seseorang dengan yang lain, ya. Baik, itu mengenai 3 hal dalam realita sosial, ya. Adapun yang lain adalah kelompok sosial, ya. Kelompok sosial, ya, kita hidup tidak bisa sendiri, harus berkelompok. Kelompok itu nanti ada kelompok sosial yang teratur dan ada kelompok sosial yang tidak teratur. Yang teratur itu misalnya adalah kelompok masyarakat, kelompok negara, ya, mungkin komunitas. Sedangkan kelompok sosial yang tidak teratur itu contohnya kerumunan, ya, kerumunan, ya. Yang keempat adalah struktur sosial. Ya, struktur sosial itu menunjukkan susunan di dalam masyarakat. Jadi nanti di dalamnya berisi tentang kedudukan dan peran. Di dalam masyarakat memiliki struktur yang bertingkat, ya, dari bawah ke atas strukturnya. Misalnya di sekolah ada struktur paling bawah adalah siswa. Kemudian di atasnya karyawan, ya, kemudian guru, kemudian kepala sekolah, kemudian lembaga, di bawah naungan lembaga bisa yayasan kali itu swasta, atau lembaga dinas pendidikan kali itu pemerintahan. Nah, itu menunjukkan kedudukan, tingkatan-tingkatan. Perannya juga berbeda. Dinas pendidikan atau yayasan itu sebagai regulatornya, ya, yang mengatur di dalam manajemen keberlangsungan di dalam struktur tersebut, ya. Guru tugasnya mengajar, kepala sekolah memberikan satu bentuk manajemen sekolah, ya. Kemudian siswa yang bertugas belajar, ya. Baik, kemudian yang berikutnya mobilitas sosial, dari kata mobile. Mobile itu bergerak, mobilitas sosial adalah gerak sosial. Gerak sosial ke atas dan gerak sosial ke bawah, ya. Mobilitas sosial gerak ke atas, ya, social climbing, dan gerak ke bawah social sinking. Misalnya, ya, social climbing ke atas, gerak mobilitas sosial ke atas, dari siswa menjadi mahasiswa. Siswa menjadi mahasiswa kedudukannya berubah naik, maka dia mobilitas social climbing. Kemudian yang turun, misalnya, ya, seorang pejabat negara memasuki masa pensiun, dia menjadi masyarakat biasa. Ini namanya social sinking, mobilitas sosial masyarakat secara menurun karena dia tidak punya kekuasaan lagi, kembali menjadi masyarakat biasa. Nah, inilah hal-hal yang terkait dengan realita sosial. Mudah-mudahan ini bisa Anda pahami, ya. Untuk tugas nanti